Igor yang sebelumnya sudah mengalahkan seluruh anggota Golden Dragon langsung bertransformasi menjadi serigala dengan skill Grand Cross miliknya. Efeknya akan meningkatkan kekuatan dan status Igor dengan mengorbankan HP-nya. Tapi kalau Igor mengalahkan player atau monster, itu akan menambah HP-nya lagi. Melihat Igor yang menyerang, Yein langsung menyuruh seluruh pasukannya untuk menyerang Ram bersaudari secara bersamaan karena mungkin disitulah satu-satunya kesempatan yang ada saat ini untuk mengalahkan mereka berdua. Di sisi lain, Liha masih menunggu balasan pesannya dari Kijong yang tak kunjung membalas. Liha memutuskan untuk bertanya saja ke NPC tentang Mr. Nobro di kafe terdekat. Ketika sampai kafe, ternyata orang-orang sedang ramai membicarakan tentang pertarungan antara Ram bersaudari, Peiwu, Agromni Igor, dan Guild Bilcho. Mereka juga bilang korban yang sudah tumbang sudah sampai lebih dari 200 orang. Liha lanjut mengecek friend list-nya dan ternyata benar saja. Semua yang ada di friend list dia lockout, mulai dari Yein, Sasuke, Tail, bahkan saudaranya Kijong juga lockout. Karena berpikir ada sesuatu yang terjadi, maka Liha juga ikutan lockout untuk bertanya langsung kepada Kijong. Liha langsung menelpon Kijong dan bertanya apa yang terjadi. Kijong cuma bilang kalau dia dikalahkan oleh top global 3 dan semua orang juga musnah. Dia saat ini akan fokus leveling aja. Selain itu, Kijong juga memperingatkan Liha kalau dia juga harus leveling dengan cepat. Karena masih penasaran, Liha lalu mengecek forum online dan menemukan beberapa informasi tentang pertarungan besar yang terjadi di Tiwi Canyon. Dia langsung menemukan sebuah video pertarungan di internet secara lengkap dan dia menontonnya. Selanjutnya kita berpindah di situasi pertarungan Tiwi Canyon. Igor menyerang dengan cepat ke dua orang yang ada di dekatnya. Namun orang itu masih bisa diselamatkan oleh Peiwu dengan cepat. Peiwu lalu memperlihatkan Ram bersaudari yang tampak akan diserang Yein. Nah, karena kejadian itu, Igor jadi tahu kalau kelemahan Peiwu adalah Ram bersaudari. Igor langsung menerjang menyerang Ram bersaudari secara langsung. Namun ketika akan menyerang, ternyata sebelumnya Wajong sempat merapalkan mantra seperti Ice Wall untuk melindungi mereka. Karena merasa dinding itu sangat tebal, Igor malah berbelok untuk menyerang orang dari Byulcho untuk lifesteal sementara. Walaupun mereka dalam posisi bertahan yang kuat, namun nyatanya serangan Igor ini damage-nya nggak ada obat boy. Buktinya serangan langsung Igor langsung menumbangkan dua tank dengan full HP sekaligus. Itu juga membuat Kijong dan Yein terkaget-kaget. Lalu Peiwu menyerang Igor karena kesal kalau Igor ternyata mau nyerang Ram bersaudari juga. Peiwu di sini berhasil mendaratkan serangan telak kepada Igor dan membuatnya terluka dan mental. Selanjutnya, pertarungan menjadi lebih sengit di mana ini merupakan pertarungan 1 by 1 antara top global 3, Agromni Igor melawan top global 4, Peiwu. Saking sengitnya pertarungan itu, bahkan player level cupu nggak bisa ngikutin gerakan mereka berdua karena sangat cepat dan kekuatannya sangat besar. Di saat Peiwu sedang bertarung, Tail dari Byulcho menyerang Ram bersaudari, mumpung ada kesempatan lagi. Tail sangat pede bisa mendaratkan serangannya karena ngeliat Wajong berdiri tanpa penjagaan. Namun sayangnya perkiraan Tail itu salah. Pedangnya terhenti oleh tali es milik Wajong. Lalu Peiwu yang sadar kalau Ram bersaudari diserang oleh Tail langsung menendang Tail dengan sangat kuat. Bahkan dia sampai nggak sadarkan diri karena serangan Peiwu ini sangat kuat. Ya wajar lah boy, namanya juga top global 4 ya kan. Ketika Peiwu akan menghabisi Tail karena dianggap nggak tahu diuntung udah diselamatin sebelumnya dari amukan Igor, Kijong datang dengan tamengnya melindungi Tail dan membawanya lari untuk diselamatkan. Ngelihat Peiwu yang sepertinya nggak terlalu fokus bertarung dengan Igor, dia memanfaatkan hal itu untuk bisa mendaratkan serangan telak kepada Peiwu yang menyebabkan Peiwu terlempar jauh dan nabrak tebing. Ngelihat Peiwu yang masih terkapar, Igor membersihkan serangga yang masih hidup di sekitarnya terlebih dahulu. Igor menyerang Kijong secara langsung dengan cepat, lalu mencekiknya dan diangkat ke atas. Setelah itu, Igor menghunuskan pedangnya ke Kijong dan menikmati penyiksaan itu. Selain itu, efek lifesteal yang didapatkan juga lumayan untuk memulihkan HP Igor untuk saat ini.
Liha yang melihat itu semua berpikir pasti kejadian itu sangat menyakitkan untuk Kijong. Bahkan mentalnya juga pasti kena. Bukan karena sekedar meninggoy dalam game, tapi karena Kijong pakai sinkronisasi 50%. Jadi rasa sakit dan siksaannya terasa sangat realistis. Jadi gak heran tadi ketika ditelepon Kijong terdengar sangat murung. Liha mengingat masa-masa dulu di mana Kijong datang menghampirinya ketika dia sedang terpuruk dan memperkenalkan game Middle Earth ini kepadanya. Liha menjadi sangat marah melihat Kijong sampai disiksa kayak gitu, dan dia berjanji akan mengalahkan Igor. Liha menaruh dendam yang sangat dalam kepada Igor karena kejadian itu semua. Kita kembali ke TV Canyon, di mana terlihat Hwajong sedang merapal sihir yang sangat besar dan rapalannya terlihat cukup panjang. Bahkan Hwajong sampai bilang meminta maaf kepada Hwayeon karena sihir dia ini akan memusnahkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk Hwayeon. Dan benar aja, ketika rapalan sihir itu selesai, satu persatu player di sekitarnya mulai jatuh dan menghilang, termasuk kakaknya si Hwayeon. Selanjutnya kita berpindah ke Liha, di mana dia saat ini sedang berada di kota. Dia lalu bertemu dengan Kim Flower Petal, di mana dia ini yang dulu mimpin party pada serangan beruang Agonia Oso. Kim ini nanyain ke Liha apakah dia yang mengambil semua drop item player yang tumbang dikalahkan oleh beruang. Kim juga marah karena di forum dia dihujat karena dituduh mencuri seluruh drop item party. Liha yang ngerasa gak peduli dengan Kim ini karena dia playing victim bilang kalau dia gak tahu. Liha lanjut bilang kalau Kim ini pengecut karena dia meninggalkan orang-orang dan malah lari membiarkan beruang Agonia Oso itu ngamuk dan menghabisi seluruh player. Karena dianggap banyak omong dan menyebalkan, Liha sampai bilang ke Kim, "Berhentilah menggonggong dan nyahlah." Sambil Liha berjalan dengan santuy pergi meninggalkan Kim yang sedang marah gak jelas itu. Liha mempercepat lari dengan skillnya, yang akhirnya ngebuat Kim itu kecapean dan berhenti ngejar Liha, dan ngebiarin Liha lolos kali ini. Selanjutnya, Liha berjalan menuju ke arah pegunungan Seymour untuk leveling habis-habisan lawan kobold. Sepanjang jalan, Liha ketemu banyak banget player yang menuju ke arah sana, sedang ngebuat party. Tiba-tiba, Liha mendengar seseorang yang memanggilnya untuk bergabung party dengannya. Dia itu adalah Matsuhige, seorang knight, dan Hana, seorang healer. Liha memperkenalkan dirinya dan sedikit berbohong kalau dia udah level 40, karena rata-rata orang yang membentuk party itu mencari player dengan level minimal 40. Jadi mau gak mau biar lebih mudah bergabung dengan party, Liha harus bohong. Lagian di game ini status player bisa di-hide dari orang lain. Mereka bertiga lalu berjalan menuju ke pegunungan Seymour. Ketika sampai di padang rumput, mereka melihat worker kobold, dan Liha langsung mengalahkan kobold itu dengan headshot. Di saat itu, Matsuhige curiga dengan status Liha. Liha dikira berlevel lebih dari 40, dan dia sengaja smurfing untuk mencari mereka berdua, karena dia berhasil mengalahkan kobold itu dengan satu serangan aja. Selanjutnya di tempat yang lainnya lagi, Liha juga langsung one shot cacing besar Alaska. Mereka berdua sangat kagum dengan kekuatan Liha yang sangat besar. Namun di sini Liha sedikit mikir kalau Matsuhige itu nggak bisa ngetank karena dia nggak bisa mempertahankan agronya. Malah kecenderungan monster itu malah nyerang Liha secara langsung. Lalu Matsuhige bilang secara jujur kalau Class Knight itu bukan pure tank. Jadi untuk mempertahankan agro itu cukup sulit. Selain itu dia bilang kalau ada skill provoke, tapi itu cooldownnya lama banget. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di perkampungan kobold yang terlihat sangat besar. Di sana bahkan ada sebuah gua penambangan. Tapi di sana nggak terlihat sama sekali sosok pemimpin suku kobold. Akhirnya mereka YOLO untuk ngelawan kobold-kobold itu dengan saling bahu-membahu satu sama lain. Liha banyak mengalahkan kobold itu dan bahkan ada momen di mana dia memusnahkan dua kobold sekaligus dengan satu tembakan aja. Nah, itu di akhir perlawanan mereka, ternyata masih tersisa satu kobold yang belum tumbang sepenuhnya. Liha meminta tali kepada Matsuhige untuk mengikat kobold itu. Selanjutnya mereka ingin menginterogasi kobold itu untuk menanyakan di mana posisi ketua suku.
Tapi ternyata cukup susah menanyakan kepada monster. Jadi Liha sedikit menggelitiki kobold itu sampai dia susah mempertahankan kesadarannya. Hingga akhirnya kobold yang diinterogasi itu bilang kalau kepala suku kobold cuma akan muncul kalau ada kondisi khusus yang terjadi. Liha sempat bingung dengan informasi awal yang diberikan oleh kobold itu karena hanya bilang kondisi khusus aja. Tapi setelah Liha menggelitiki lagi, akhirnya kobold itu nyerah dan memberikan informasi kalau kondisi khusus yang dimaksud adalah ketika suku Hijui sedang mengalami krisis. Setelah dibilang begitu, Liha malah terus berpikir apa yang dimaksud dengan krisis suku Hijui itu. Liha mikir berarti selama ini kepala sukunya belum pernah ada yang mengalahkannya dong, karena dia belum pernah keluar. Ketika Liha sedang berpikir gimana caranya mancing kepala suku itu untuk keluar, tiba-tiba ada segerombolan orang yang terlihat menggunakan atribut guild sama. Bener aja, itu adalah partian Guild Rising Sun yang sedang melakukan perburuan di area kobold juga. Selain itu, terlihat di sana ada Kim Flower Petal yang Liha kenal dan temui tadi sebelum dia pergi ke pegunungan Seymour. Kim Flower Petal yang menyadari kalau Liha ternyata ada di tempat yang sama langsung berteriak ke partinya. Dia nyuruh untuk nyerang Liha karena permasalahan yang ditimbulkan Liha beberapa minggu yang lalu ketika raid beruang Agonia Oso. Bahkan Kim Flower Petal menyebut kalau Liha itu pencuri drop item dan memperingatkan teman party Liha untuk berhati-hati dengan Liha, takut dirampok juga. Liha yang malas menjelaskan panjang lebar dengan orang lain dan mikir itu adalah masalah pribadinya, milih untuk keluar party agar Hana dan Matsuhige nggak terlibat dengan masalah pribadinya dan justru akan merugikan mereka berdua. Liha juga nyuruh mereka berdua untuk pergi jauh agar terhindar dari pertarungan ini. Liha akan menyelesaikan masalah pribadinya tanpa melibatkan orang lain. Setelah mereka berdua pergi, Liha mencoba memprovokasi Kim dan partinya yang ternyata di situ ada seorang petinggi Guild Rising Sun yang bernama Tikal yang sepertinya terlihat cukup kuat dan dihormati oleh anggota party lainnya, bahkan oleh Kim itu sendiri. Liha bilang kalau mereka itu kayak orang lemah sampai ngebawa satu RT buat ngelawan satu orang doang. Emangnya lu semua gangster atau gimana sih? Benar aja provokasi Liha berhasil dan hampir menaikkan Chaos Index dari Tikal. FYI nih boy, Chaos Index di Arcane Sniper itu adalah poin penalti yang didapat saat kamu nyerang player lain di luar PvP match yang disetujui oleh kedua belah pihak. Efeknya saat Chaos Index ini naik adalah reputasimu akan turun secara drastis. Nah, efek reputasi yang turun itu menyebabkan NPC jadi memusuhi kamu. Gitu ya boy, kurang lebihnya. Tikal yang tahu tentang Chaos Index memerintahkan Husnal untuk merapalkan mantra Nightmare kepada Liha. Di sisi lain, Liha justru senang karena sistem menganggap kalau musuh dululah yang menyerangnya. Jadi kalau Liha nyerang balik atau memusnahkan mereka, itu nggak akan menaikkan Chaos Index dia. Emang pinter MC kita yang satu ini boy. Selanjutnya, penyihir itu ternyata mensummon sebuah skeletal horse, yang mana kuda itu juga memiliki efek fear, yang menyebabkan player nggak bisa bergerak selama 2 menit. Tikal merasa senang karena mengetahui Liha pasti terkena efek fear, dan saat ini pasti dia sedang nggak bisa bergerak, karena Liha masih level kecil, jadi efek fear pasti sangat efektif untuk dia. Tikal Hyungnim berpikiran licik kalau dia akan merampok seluruh drop item Liha ketika sudah mengalahkannya. Tikal mikir kalau equipment yang dia pakai sepertinya cukup mahal, dan pasti kalau dia mempersembahkan item itu ke pemimpin Guild Rising Sun, pasti dia akan mendapatkan promosi naik pangkat. Selain itu, dia bisa dapat 20 bawahan lebih banyak. Dia mikir kayak gitu karena dia sebenarnya ingin berbuat onar dalam game saja, dengan merampok-rampok dan mengalahkan banyak player. Saat sedang membayangkan ini itu, sebuah peluru langsung mengheadshot kepala salah satu penyihir dari party Rising Sun itu. Ternyata Liha memiliki efek 50% fear resistance dari equipment Agonia Oso yang dia pakai. Tikal yang gak menyadari itu cukup kaget, karena seorang dengan level yang kecil bisa one shot player berlevel 50.
Tikal mempersiapkan range dealer yang seorang archer untuk mengincar Liha yang sedang lari kabur sesegera mungkin. Bang! Satu lagi, Liha berhasil headshot archer mereka ketika semua orang bahkan gak siap untuk sebuah pertarungan. Tikal saat ini mulai meningkatkan kewaspadaan dan mulai berlindung di balik pantat Kim agar dia gak terkena serangan langsung kayak orang lain. Liha lanjut kabur dan Tikal memerintahkan melee dealer untuk mengejar Liha. Kim sempat memberikan informasi kalau Liha itu reloadnya cukup lama karena dia pernah ngelihatnya. Tapi, bang! Satu lagi, match headshot. Reload lama nenek kau kiper, hahaha. Sekarang Tikal malah marah kepada Kim karena informasinya nggak akurat dan menyebabkan satu orang lagi tumbang. Mereka semua diperintahkan untuk lanjut ngejar Liha sampai ketangkep. Di sisi lain, Matsuhige dan Hana ternyata belum kabur dan hanya menonton dari atas tebing untuk mengamati Liha lebih detail. Matsuhige bilang dia sebenarnya bisa mengalahkan satu party Guild Rising Sun itu dalam waktu 5 menit sekaligus. Apalagi dia diberikan beberapa senjata oleh pemimpin guildnya. Loh, sebenarnya siapa ini si Matsuhige dan Hana ya? Selanjutnya, kita berpindah ke tempat di mana Liha sedang bersembunyi. Liha sedang bersembunyi dan mengamati dua orang yang sedang gibahin Tikal. Intinya, mereka nggak suka dengan kepemimpinan Tikal di party kali ini dan menyebutnya sebagai brengsek yang kolot. Tiba-tiba, Tikal datang dan memarahi mereka berdua karena mereka berdua dianggap terlalu lemah dan malas untuk melakukan tugas dari pimpinan. Harusnya ketika pimpinan bilang mereka terjun dari jurang pun mereka harus mengiyakan hal itu. Di saat Tikal sedang ngomel-ngomel gak jelas, Liha dari atas pohon sudah mengincar kepala Tikal dan siap menembaknya. Tapi bukannya mengheadshot kepala bapak Tikal yang kolot itu, Liha justru sengaja mengincar kakinya aja sebagai peringatan. Tikal yang terkena tembakan di kaki itu berteriak kesakitan dengan sangat kencang. Tikal mengetahui posisi Liha setelah terkena tembakan itu. Selanjutnya, Tikal membuat pengumuman resmi di guildnya kalau Liha sekarang adalah buronan resmi guild yang harus segera dikalahkan apapun yang terjadi. Namun, ketika Tikal dan yang lainnya akan menyerang Liha setelah mengetahui lokasi keberadaan Liha, tiba-tiba terdengar suara lonceng yang menggetarkan dan membuat fokus semua orang terpecah. Ternyata itu adalah lonceng pertanda pemimpin suku Hijui yang bernama Hijuika telah datang. Hijuika muncul dengan sangat badass sampai ngebuat semua orang yang berada di sekitar situ takut hanya karena kedatangannya. Selain itu, hanya dengan kemunculannya saja sudah memberikan boosting peningkatan 10% kekuatan kobold lain yang berada di sekitarnya. Ternyata krisis suku Hijui yang dimaksud kobold yang diinterogasi sebelumnya adalah ketika sebagian besar kobold yang sudah dikalahkan tapi player masih berada di area suku kobold. Liha sekarang paham dengan kondisi itu. Selanjutnya, Hijuika mengaum dengan kencang dan ngebuat semua orang terkena efek fear dan gak bisa bergerak selama 2 menit. Semua orang jadi takut dengan kedatangan dan auman Hijuika. Selanjutnya, Hijuika menghampiri Tikal dan bertanya siapa yang bertanggung jawab di sini. Tikal sempat berpaling dan bilang kalau dia nggak ingin bertarung dengan Hijuika. Namun dengan bukti tumpukan kobold yang sudah dikalahkan di sebelahnya itu, ngebuat Hijuika sangat marah dan menganggap kalau manusia itu semuanya pembohong dan nggak bisa dipercaya. Hijuika langsung melancarkan serangannya dan berhasil ngebuat salah satu party Tikal menjadi Eskiko. Enak tahu. Selanjutnya Hijuika langsung menyerang anggota party lainnya sembari mengincar buruan utamanya, yaitu Tikal. Kim yang terlambat datang langsung mencoba membantu dengan kedua set tamengnya. Namun itu semua nggak cukup untuk menahan serangan kuat milik Hijuika yang menyebabkan kedua tangannya terpotong. Yang selanjutnya Kim langsung dieksekusi secara instan. Hijuika kini tinggal menghabisi satu orang lagi, yaitu Tikal. Karena merasa sudah terpojok, Tikal malah ngasih tahu Hijuika kalau di sini masih ada orang lain dan berteriak agar orang itu menyerang Hijuika secara langsung. Hijuika yang mendengar kalau masih ada orang lain di sekitar sini menjadi semakin marah dan menghampiri Tikal. Hijuika semakin mendekati Tikal dan ingin segera menghabisinya. Di sisi lain, Liha sedang bersiap-siap kalau dia ketahuan dengan cara mengisi amunisi dulu
dan tetap tenang bersembunyi di atas pohon. Akhirnya karena menganggap Tikal ini ngoceh mulu dan banyak bacot, Hijuika langsung memotong kedua kaki Tikal, yang menyebabkan dia berteriak kencang karena kesakitan. Tikal memohon pengampunan dari Hijuika agar tidak menghabisinya. Tapi Hijuika langsung membelah tubuh Tikal menjadi dua dan langsung meninggoy. Setelah Tikal meninggoy, seluruh kobold langsung diperintahkan oleh Hijuika untuk mencari satu orang terakhir yang katanya masih ada di sekitar sini. Tak selang lama pencarian, Hijuika bilang kalau dia menemukan orang yang masih ada di situ. Dia langsung memerintahkan semua kobold untuk berkumpul. Liha yang kaget karena posisinya ketahuan langsung agak panik dikit dan berusaha untuk menenangkan diri dan jangan panik. Dia tetap membidik sasarannya dengan tenang. Tapi setelah melihat pergerakan Hijuika dan para kobold, ternyata yang dimaksud itu bukan mengetahui posisi Liha, dan malah menuju ke gerbang depan perkampungan kobold. Liha yang cukup bersyukur dengan hal itu merasa sangat berterima kasih dengan siapapun yang telah mengalihkan perhatian monster itu. Kini Liha bisa turun dari pohon dan mencari spot yang lebih efektif. Selain itu, dia juga memakai rerumputan untuk melakukan penyamaran, kayak pakai ghillie suit kalau di PUBG ya boy. Kita pindah ke depan gerbang kampung kobold. Ternyata orang yang memancing perhatian Hijuika dan para kobold adalah Matsuhige dan Hana. Mereka sengaja mancing perhatian para kobold karena rasa penasaran dengan perkembangan Liha. Selain itu, Hana juga pengen banget lihat pemimpin kobold Hijuika. Emang rada aneh sih kelakuan mereka berdua ini boy. Mereka berdua lanjut lari sambil hahaha, tapi ternyata Hana kehabisan stamina dan kecapean. Matsuhige lanjut menggunakan firewall untuk menghalangi pengejaran para kobold itu dan untuk ngulur waktu agar Hana regen sebentar. Selanjutnya Matsuhige menggunakan scroll lain untuk kabur macam terbang ketika sebelumnya Hijuika berhasil merobek dan menghancurkan firewall milik Matsuhige. Sebelum terbang kabur, Matsuhige sempat ngeliat tiba-tiba Hijuika ini seperti tertunduk tumbang. Di sisi lain, saat melihat Hijuika dan para kobold menuju gerbang dan terhalang firewall, Liha mencari posisi yang efektif untuk menembak. Secara diam-diam, dia menargetkan kepala Hijuika dan boom! Headshot! Liha berhasil mengenai target yang jaraknya lebih dari 180 meter boy. Gila. Hijuika, sang kepala suku, sudah berhasil ditumbangkan oleh Liha dengan one shot. Dan sistem juga memberitahukan kalau Liha naik beberapa level sekaligus. Selain itu, Liha mendapatkan beberapa achievement baru yang efeknya menambah STR sebanyak 3 poin, Dex 3 poin, dan INT sebanyak 3 poin. Selain itu, ada juga achievement One Shot is Enough Kobold Chieftain yang menambah 2 poin STR, 9 poin Dex, dan 2 poin INT. Selain itu, dia juga masuk Hall of Fame karena dia merupakan orang ketiga yang berhasil menyelesaikan quest itu dengan cara one shot Hijuika. Liha yang terlalu senang memikirkan bahkan para top global seperti Pei Wu, Huajong, dan Igor nggak bisa mengalahkan Hijuika dengan one shot doang. Liha merasa sangat beruntung dengan hal itu. Selain dapat achievement dari quest, Liha juga dapat achievement berupa Right to Skill karena telah mengalahkan player lain dengan Chaos Index di atas 100. Dari achievement itu dia dapat 8 poin status dan nambahin juga 12 poin status dari Master PvP. Karena mengetahui kekuatan kobold lain berkurang 50% selama 1 jam ke depan setelah Hijuika dikalahkan, Liha lanjut berburu kobold dan mengambil drop item player yang tadi semua dikalahkan oleh Hijuika. Liha seperti dapat rezeki nomplok di sini boy, karena dia bisa naik level banyak dan dapat drop item banyak juga. Selanjutnya, Liha menaikkan 30 poin Dex setelah pertimbangan yang cukup panjang sebelumnya. Dia menaikkan Dex itu karena dia pikir masketir itu harus one shot targetnya, dan target itu juga harus tumbang langsung. Saat ini poin Dex Liha ada di angka 327. Setelah itu, Liha mikir habis dari kampung kobold, dia mau melanjutkan ke Mr. Nobro dulu untuk buat laporan kalau misinya udah kelar. Tapi dia sempat kepikiran tentang bekal merah dari Nyonya Rooks.
Dia sepertinya nggak jadi ngejual bekal tersebut dan memilih untuk mengantarkannya ke Nyonya Jus yang berada di Elstok. Liha kembali ke kota, namun sebelum dia lanjut jalan, dia mengecek inventory dulu hasil dia berburu kobold dan berburu drop item player yang tumbang. Liha terkejut dengan item cincin angling Dharma milik Tikal yang ternyata punya skill yang sangat bagus dan bahkan efek penambahan statusnya juga lumayan gede loh. Liha lanjut mensortir beberapa item yang dikiranya bisa digunakan untuk menaikkan statusnya dan beberapa dijual buat ngumpulin duit emak naik haji. Liha ternyata memilih untuk kembali ke Akademi Masketir. Betapa terkejutnya ketika Liha membuka pintu dan melihat ada beberapa orang di dalam. Selain itu, dia mendengar beberapa kali tembakan. Dar, der, dor. Mr. Nobro mengusir mereka dengan 3 tembakan sekaligus secara 20 detik, di mana itu sangat mengejutkan Liha. Setelah orang-orang kabur, Liha masuk dan dipersilahkan duduk oleh Mr. Nobro. Di sini Liha masih terkagum-kagum dengan kejadian sebelumnya. Liha sempat ngelirik masket hitam yang digantung di atas tempat duduk Mr. Nobro. Liha lalu melaporkan kalau dia udah nyelesain misi Latent Potential One dan mendapatkan seluruh reward yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam penjelasan misi. Selanjutnya, familiarity yang baru saja meningkat ternyata sudah 100% dengan Mr. Nobro karena sudah melebihi ekspektasinya menjalankan seluruh misi yang diberikan. Kini Mr. Nobro sudah nggak memanggil Liha sebagai nak lagi, tapi menjadi kau, yang menandakan dia sudah menghargai Liha. Selanjutnya Liha bertanya gimana cara Mr. Nobro menggunakan masket itu dengan sangat cepat. Tapi Mr. Nobro bilang kalau yang baru saja terjadi itu bukan seberapa. Liha lanjut bertanya, apakah masket hitam yang ada di tas itu ada hubungannya dengan para pendiri Akademi Masket ini? Mr. Nobro menjelaskan tentang kisah di baliknya, di mana The Three Musketeer yang pertama beranggotakan Mr. Nobro, The Rapid, dengan kecepatan tembakannya, Mr. Brown the Piercer, sang pemburu yang handal, dan Elizabeth atau Nyonya Brown, sang bullseye yang selalu tepat sasaran. Mr. Nobro melanjutkan ceritanya, kalau dulu akademi ini sangat terkenal. Banyak player yang datang ke sini, bahkan cuma karena dengar berita tentang The Three Musketeer aja. Banyak sekali player yang ingin bergabung dengan akademi ini. Namun semua berubah setelah negara api menyerang. Bukan deng. Semuanya berubah saat peperangan dan Mr. Brown dan Nyonya Brown menghilang saat peperangan terjadi. Karena hal itulah membuat pamor akademi ini kehilangan pamornya. Dan sampai saat ini yang bisa lihat hampir tidak ada peminatnya. Selanjutnya Mr. Nobro memberikan misi untuk menemukan Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth dengan nama misinya yaitu The Lost Legends. Misi ini diberikan waktu 20 hari, namun rewardnya nggak dikasih tahu. Selain itu, kondisi gagalnya adalah ketika misinya lebih dari 20 hari dan memberikan informasi tidak benar tentang Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth. Liha mencoba berpikir kritis sebelum mengambil misi itu. Dia memikirkan kalau mereka berdua benar-benar menghilang setelah peperangan. Seharusnya mereka diklasifikasikan sebagai MIA atau Missing in Action. Tapi nyatanya karena quest ini ada, berarti mereka ini masih hidup dan mungkin berada di suatu tempat. Liha lalu menanyakan terkait misi ini. Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth itu kan pendiri Akademi Masketir. Seharusnya semua orang tahu dong tentang keberadaan mereka. Liha akhirnya meyakinkan Mr. Nobro kalau dia akan mencari mereka berdua dan menerima quest yang sangat berat ini. Liha ini emang optimis banget ya orangnya. Selanjutnya Liha mencoba menganalisa timeline dari waktu pertempuran itu terjadi. Di sana seorang musketeer seharusnya mencari tempat yang paling ideal untuk sniping dan bisa mendapatkan hasil paling baik. Dia penasaran kemana perginya Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth untuk mencari spot itu. Liha berpikir kalau informasi yang paling efektif adalah tanya ke NPC yang ada di sekitaran kerajaan. Dimulai dari mencari info di toko sekitar. Walaupun gak dapat informasi yang bagus, lanjut ke toko senjata. Nah, di toko senjata ini penjaga bilang kalau mereka berdua udah meninggoy boy.
Tapi si penjaga bilang kalau diinget-inget ceritanya nggak gitu sih. Dan lanjut menceritakan sesuatu yang penting ke Liha lewat bisikan-bisikan manja. Mimin di sini sebel banget nih karena ikut penasaran juga info apa yang didengar Liha sampai Liha kaget banget dan bilang kalau informasi ini paling rinci yang udah terkumpul. Dan info ini juga yang paling aneh informasinya. Penjaga itu lanjut bercerita tentang detail kecil lagi. Dia bilang kalau dia mendapatkan cerita itu semua langsung dari orang yang ikut dalam peperangan yang berhasil selamat. Tapi namanya juga penjual ya boy. Dia bilang kalau Liha harus beli 2 senjata dulu sebelum full informasinya dikasih tahu. Haha. Penjaga itu menawarkan musket split fire dengan harga 12 gold yang mempunyai 1270 attack, which is itu sangat gede boy. Tapi karena Liha mikir itu sangat mahal, dan lagian status STR Liha itu masih kecil dan gak akan kuat nahan recoilnya, akhirnya Liha gak jadi beli yang ini. Lanjut, penjaga itu menawarkan musket lain, needle gun, seharga 6 gold, yang mana ini senjata buat player level 30-40. Jadi masih aman nih seharusnya buat Liha. Karena demi mendapatkan informasi, Liha mengaktifkan skill haggling untuk melakukan penawaran, yang mana harusnya Liha kudu beli 2 senjata. Sekarang dia bisa beli 1 senjata doang dan bisa hemat 70 silver atas pembelian itu. Selanjutnya, Liha mendapatkan informasi yang penting lain dari penjaga toko senjata itu, yaitu si saksi mata itu tinggal di daerah Nitai. Nggak pakai lama, Liha langsung aja keluar dari toko itu dan langsung OTW ke sana pakai gojek instan penyihir Tobrut seharga 80 silver. Ya, walaupun itu sangat mahal, seenggaknya Liha bisa menghemat waktu yang sangat banyak dan bisa segera sampai ke Nitai. Sesampainya di sana, Liha bertemu dengan bapak-bapak gelandangan tunawisma yang lagi diusilin sama bocil-bocil. Duh, kasihan banget ya. Emang dasar bocil kematian. Liha selanjutnya mencari tahu informasi tentang Lepanto si penusuk berdasarkan info bapak penjual senjata tadi. Lepanto itu ciri-cirinya kurang lebih orang yang pakai rapier, hebat lah pokoknya. Dia katanya dulu seorang petarung yang hebat, yang bertarung di garda terdepan, dan jadi orang pertama yang menyebarkan rumor kalau Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth mengkhianati pihak manusia. Setidaknya itu informasi yang didapatkan dari penjaga toko. Liha lanjut mencari informasi seharian, mulai dari nanya orang, nanya penjaga kedai, nanya orang di jalan random aja, nanya penjaga kafe, tapi tetap dia nggak nemuin informasi apapun yang berguna tentang Lepanto ini. Oh iya boy, jadi yang dibisikin bapak penjaga toko sebelumnya ternyata bilang kalau Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth itu pergi ke camp iblis. Ya pantesan aja Liha kaget dengan info itu ya. Karena mereka berdua kan anggota The Three Musketeer. Jadi nggak mungkin lah mereka mengkhianati pihak manusia begitu aja. Pasti ada sesuatu yang ingin mereka lakukan. Karena cukup lelah seharian mencari informasi, Liha membuka quest Windows-nya. Di sana tertera kalau ada 2 quest yang belum kelar. Yang pertama itu ada Lobby for Holy Grail Second Store yang waktunya sisa 12 hari lagi, dan quest The Lost Legend yang masih sisa 19 hari lagi, tapi serasa sulit banget. Liha ngerasa dia stres banget karena nggak ada petunjuk sama sekali tentang misi ini. Ditambah keliling seharian cuma buang-buang waktu doang. Pas Liha lagi duduk di kursi taman, dia dikagetin sama bapak-bapak gelandangan tadi. Bapak itu malam-malam ngajak main pedang-pedangan pula. Awalnya Liha cuma mikir, apa sih nggak jelas orang gila. Tapi setelah dipikir-pikir dengan synchro rate 50%, bahkan Liha nggak bisa menyadari kehadiran bapak itu yang tiba-tiba ngagetin. Liha sedikit menaruh curiga dengan bapak itu. Setelah gelagatnya yang pecicilan dan tingkah lakunya, Liha sadar kalau dia adalah Lepanto yang dari tadi pagi Liha cari-cari. Liha menanyakan langsung tentang kejadian peperangan dengan iblis dan The Three Musketeer. Tapi Lepanto malah lari ngibrit. Mana dia larinya juga kenceng banget lagi. Liha yang pakai skill runner side aja nggak bisa ngalahin. Selanjutnya Lepanto bilang ke Liha kalau dia suruh lari atau Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth akan menembakmu.
Bahkan kalau Liha berpikir bisa menahannya, dia seenggaknya harus punya 5 lapis pelindung agar bisa aman dikit. Ingat, aman dikit ya boy, bukan selamat. Hahaha. Tiba-tiba Lepanto menangis karena mengingat kejadian di mana Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth meninggalkannya. Sepertinya dia menderita PTSD. FYI boy, PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Intinya gangguan mental yang muncul ketika seseorang mengalami atau menyaksikan secara langsung peristiwa yang gak menyenangkan. Nah, kalau dalam konteks ini, yaitu ketika Lepanto berada di medan pertempuran dan ditinggalkan oleh Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth. Karena hal itulah awalnya Liha ingin memutuskan untuk pergi karena percuma nanyain orang yang pikirannya masih berada di medan pertempuran. Tapi ternyata Liha nggak benar-benar meninggalkannya. Liha justru masak daging yang enak dengan skill cookingnya yang udah belajar dari Chef Juna untuk mancing Lepanto. Bener aja, Lepanto sangat tertarik dengan bau harum dari daging dan datang untuk memakannya dengan lahap. Di sela makan, Liha mencoba mengobrol dengan Lepanto, tapi dia malah bilang kalau nggak boleh ngobrol saat makan. Selain itu, di sini Lepanto manggil Liha dengan sebutan Squire. Selanjutnya, walaupun susah, akhirnya Liha memancing pertanyaan dan obrolan dengan bilang kalau dia harus membantu ke Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth karena mereka minta musket baru. Anehnya, Lepanto malah jawab kalau dia udah lapor ke atasan, tapi malah dihukum. Liha di sini kebingungan dengan arti kalimat itu. Selanjutnya, Liha dikasih misi baru oleh Lepanto bernama Guarding Veteran, di mana Liha harus mengawal Lepanto untuk menemukan bukti dan membuat dia menghadapi kenyataan. Tujuan misinya adalah menemukan rapier Lepanto dengan rewardnya familiarity dengan Lepanto dan kontribusi nasional plus 10 poin. Di sana juga dijelasin kondisi gagalnya, yaitu ketika Lepanto meninggoy dalam misi yang menyebabkan pengurangan 50% familiarity dengan semua NPC di Nitai dan kontribusi nasional berkurang sampai 30 poin. Singkat cerita, mereka pergi ke Marching Field yang berada di luar wilayah perbatasan kerajaan Fibil, tempat di mana dulu terjadi pertempuran antara manusia dan iblis, yang sekarang jadi tempat para monster. Di sana juga menjadi tempat di mana Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth terakhir terlihat pergi ke arah monster. Liha lanjut menyerang monster yang muncul di sana. Yang pertama, Liha lawan adalah Curse Ant yang berukuran besar. Liha cukup kewalahan karena nggak bisa menghabisi secara instan. Bahkan udah 3 kali tembakan juga nggak tumbang langsung. Liha akhirnya memutuskan untuk mundur dulu sambil reload senjatanya. Selanjutnya, Liha mengalahkan monster kecil Dark Fairy dengan tembakan dan bayonet charge-nya. Karena dianggap tidak efektif, Liha menyusun strategi dengan Lepanto untuk mengalahkan monster itu. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Liha. Dia ternyata Biemi dari ras Lizardman yang sedang berburu di area sekitar situ. Liha heran karena di sini kan monsternya lumayan hebat. Kenapa Biemi bisa berburu di sini sendirian tanpa party? Dia pasti udah naik banyak level sampai bisa solo leveling area terluar kayak di sini. Lepanto memuji Liha karena punya teman dari ras Lizardman. Ya, karena dulu ras Lizardman merupakan salah satu ras hebat dari pihak iblis yang menyerang manusia. Jadi Lepanto menganggap kalau ada ras iblis yang kuat di pihak manusia. Saat sedang ngobrol santuy dengan Biemi, Liha kaget karena Biemi bisa dengan cepat dan akurat tahu kalau item yang dipakainya itu hasil drop item dari field boss. Sedangkan sekelas Kijong yang hampir level 200 aja dia nggak tahu asal muasal dari item Liha itu. Liha lanjut nanya ke Biemi, kok dia berburu sampai jauh banget? Padahal Akademi Lizardman kan jauh dari sini. Selain itu, Liha juga nawarin untuk join party untuk membantu misinya kali ini. Biemi bilang kalau dia lagi ada masalah sebenarnya, mengapa dia bisa berada di tempat yang sangat jauh. Tapi karena itu nggak terlalu penting, jadi Biemi memilih untuk bantu questnya Liha dulu dan membentuk party. Mereka berdua lanjut ngelawan monster itu, di mana Biemi melawan Dark Fairy, sedangkan Liha mengurus Curse Ant.
BMI menunjukkan kebolehannya dengan menghabisi 2 Dark Fairy hanya dengan skill Poison Breath saja. Sedangkan Liha menembak Curse End 2 kali sampai bolong. Yang lanjut di follow up BMI dengan Poison Speed yang akhirnya bisa menumbangkan Curse End terbuset. Liha sangat kagum karena BMI ini kuat banget. Liha nanyain berapa level BMI sebenarnya. BMI menjawab kalau dia udah level 51. Liha di situ panik banget dong dengar dia udah level 51. Padahal terakhir ketemu aja levelnya masih jauh banget. Tapi sekarang udah naik cepet. BMI ngejelasin kalau dia menggunakan metode tempat berburu yang tepat. Dan cara berburu yang tepat akan meningkatkan level dengan efektif. Selain itu BMI ngejelasin kalau Liha harus cepet-cepet naik level juga. Secara tiba-tiba, Lepanto lari ke depan dan bilang kalau rapiernya berada tepat di depan sana. Liha dan BMI khawatir si Lepanto kenapa-napa, karena tempat yang Lepanto tuju itu adalah tempat munculnya skeleton dan zombie. Tiba-tiba, Lepanto berlutut dan teringat bayangan dulu di masa peperangan dengan ras iblis. Tepat di hari kemenangan, tempat di mana Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth pergi meninggalkan Lepanto sendirian. Saat sedang terpuruk itu, tiba-tiba muncul zombie dan skeleton yang menyerang mereka bertiga. Liha dan BMI dengan sigap mengurus monster tersebut dan tidak akan membiarkan Lepanto yang lagi galau terluka karena itu akan mempengaruhi misinya. Liha mengalahkan monster itu dengan cara menyerang bagian bawah dulu. Cara itu juga diikuti oleh BMI hingga akhirnya mereka berdua berhasil membereskan seluruh monster yang ada. Ketika mereka berdua mikir udah selesai dan bisa lanjut fokus dengan Lepanto ini, tiba-tiba muncul orang yang memanggil BMI. Dia bilang BMI nggak akan bisa kabur, bahkan kalau dia pergi keluar perbatasan. Ternyata yang nyari BMI adalah Guild Rising Sun. Ada, emang nggak ada kapoknya ini guild, ngerusuin player kecil mulu. Mimin heran banget deh. Karena BMI ngerasa dia nggak mau melibatkan Liha dalam masalah pribadinya, dia menyuruh Liha untuk pergi aja dan tinggalkan BMI sendiri. Tapi Liha yang setia kawan bilang kalau dia juga sebenarnya ada utang dan urusan dengan Guild Rising Sun itu. Mereka berdua akhirnya bersiap untuk ngelawan guild tersebut. Seorang player dari Rising Sun bilang kalau menghabisi player lain di luar perbatasan itu nggak akan menaikkan Chaos Index. Jadi aman aja kalau mereka mau nyerang player lain. Hugh yang dari tadi ngoceh mulu tiba-tiba kena headshot oleh Liha dan ngebuat orang lain jadi panik. Diikuti oleh Poison Speed dari BMI yang mengeliminasi player lainnya. Selanjutnya pertarungan benar-benar terjadi di antara mereka. Seorang player maju menyerang Liha secara langsung yang sampai memojokkan Liha. Selain itu seorang player lainnya menyerang Lepanto dan menganggap bisa mengurangi satu player lainnya. Liha terkejut dengan Lepanto yang terkena serangan secara telak. Debu menjulang tinggi setelah serangan itu, dan tiba-tiba Lepanto berubah mode Lancelot Skin Collector. Dengan singkat, Lepanto mode Lancelot ini mengalahkan satu orang anggota tadi yang nyerang duluan. Dilanjutkan dengan sing, sing, sing. Lepanto mengalahkan dua orang lainnya, padahal tanpa senjata sekalipun. BMI dan Liha cuma bisa melongo ngelihat Lancelot udah login lagi. Di sisi lain, Lepanto berterima kasih dengan Liha selama ini telah menjaganya dengan baik. Mungkin hidupnya akan berakhir menjadi gelandangan kalau aja Liha nggak datang kepadanya. Selain itu, ingatannya sedikit sudah kembali, dan yang terpenting rapier Brochet juga sudah ditemukan. Ternyata itu adalah seperti rapier yang terbuat dari mana. Liha pun mendapatkan notifikasi kalau misi menjaga Lepanto udah selesai dan familiarity dengannya mencapai 100%. Selain itu, reputasi dengan kerajaan bertambah 10 poin dan Liha juga mendapatkan kenaikan level atas misi ini. Liha merasa ini misi yang gak terlalu sulit, tapi rewardnya cukup bagus. Selanjutnya Lepanto ngejelasin kalau dia dan yang lainnya terkena sihir kontrol memori oleh seseorang. Jadi apa yang dikatakannya dulu jangan dipercaya. Selain itu, dia juga telah menghapus ingatan Lepanto hingga dia menjadi seperti ini. Hal itu semua dilakukan ketika Lepanto ditangkap, dan yang melakukan itu semua adalah staf Angkatan Darat ketiga yang dijuluki Sang Wizard bernama Locke.
Sekarang dia itu jadi pemimpin para wizard di Akademi Fibil. Kebenaran yang tersisa saat ini, kata Lepanto, adalah arsip peperangan yang ada di kerajaan. Karena dalam arsip itu tertulis secara lengkap detail tentang misi itu. Selain itu, hanya raja yang memiliki wewenang untuk mengganti atau menghapus arsip itu. Lepanto lanjut bilang ke Liha kalau dia nggak bisa menemui Mr. Nobro karena efek sihir memori ke semua orang. Efek itu juga yang menghapus Lepanto dari ingatan semua orang. Dia udah dianggap nggak ada oleh semua orang. Itu adalah cara paling efektif untuk menyingkirkan seseorang tanpa mengotori tangan. Bahkan hanya untuk ke ibu kota saja dia nggak bisa. Makanya dia berada di luar perbatasan seperti saat ini. Selanjutnya, untuk memberikan bukti akan keberadaan Lepanto, dia memberikan koin emas Vencer milik Lepanto kepada Liha dan bilang, tunjukkan itu ke Mr. Nobro, dan dia pasti akan tahu artinya. Selanjutnya, Lepanto pergi menjauh entah kemana. Dia cuma pergi menjalani sisa hidupnya saat ini dengan santuy. Di sisi lain, Liha sebenarnya masih curiga dengan Biemi. Kenapa dia selalu membantu ketika dalam keadaan genting. Selain itu, dia juga memberikan informasi yang sangat penting secara gratis. Liha curiga kalau Biemi ini sedang berinvestasi kepada seorang masketir berlevel rendah. Biemi dengan santuy menanggapi hal itu dan bilang, itu semua hanya kebetulan aja. Biemi juga memberitahu kalau Liha harus cepat levelingnya, biar nggak kekejar oleh Jinggonggong yang saat ini udah level 23. Selanjutnya mereka berpisah setelah obrolan santuy itu. Liha sempat ngecek achievement yang didapatnya barusan. Ternyata ada Sheriff of the Lawless Zone yang nambah 9 poin status dan Hero of PvP yang nambah 13 poin dari hasil ngalahin Rising Sun tadi. Liha cukup senang karena mendapatkan banyak poin status saat ini. Selanjutnya dia pergi ke Akademi Masketir untuk ketemu Mr. Nobro untuk memberitahu informasi awal tentang misinya. Tapi ketika membuka pintu dan bilang sedikit, Liha langsung ditembak dengan cepat oleh Mr. Nobro. Ya, walaupun gak kena sih, minimal udah kaget ya dek. Selanjutnya ada Mr. Nobro yang gak percaya kalau mereka pengkhianat. Ternyata itulah alasan kenapa tadi Liha ditembak. Di sana Liha menceritakan keseluruhan informasi dari awal sampai akhir tadi dan diakhiri dengan memberikan bukti berupa koin emas milik Vencer Lepanto. Mr. Nobro tahu kalau itu merupakan barang milik Lepanto, lalu mencoba percaya dengan informasi yang dibawa oleh Liha. Namun tetap dia mencoba untuk menerima dan menganalisa informasi itu terlebih dahulu sebelum menelannya mentah-mentah. Tiba-tiba detail quest The Lost Legend berubah. Sekarang inti dari questnya berubah menjadi harus menyusup ke kerajaan dan mengamankan arsip kerajaan tentang perang melawan iblis. Liha yang baca detail misi dan kondisi gagalnya sangat berat, dimana kalau gagal familiarity dengan NPC kerajaan berkurang 50% dan dia nggak bisa lagi masuk ke kerajaan Fibil untuk selamanya. Tapi Liha harus menerima misi karena dia udah terlanjur sejauh ini. Liha dipaksa untuk menyusup karena Mr. Nobro pasti akan dihalangi oleh Lot kalau dia yang secara terang-terangan bertanya tentang arsip peperangan itu. Selain itu, Mr. Nobro hanya percaya dengan Liha untuk saat ini. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di istana Elstok, di mana Liha datang dengan cara menyamar sebagai pelayan dari Mr. Nobro. Liha diberikan instruksi kalau dia harus menyusup dan keluar sebelum jam 9 malam. Dan mereka nantinya akan berkumpul kembali di istana bagian barat. Setelah dipersilakan masuk, kepala sekretaris Clark menyambut Mr. Nobro. Mereka berbincang tentang masa lalu dan Clark yang menyombongkan posisinya saat ini. Clark juga tahu tujuan Mr. Nobro kesini itu buat ngeliat-liat tentang arsip kerajaan. Clark bahkan mencurigai Mr. Nobro kalau dia sebenarnya bawa orang lain untuk menyelinap ke kerajaan, tapi sedang bersembunyi. Ya, walaupun gak ketemu juga sih. Singkatnya, Liha berhasil ngumpet dan menyusup ke ruang penyimpanan arsip dengan tangga penghubungnya yang dilapisi oleh sihir. Selain itu, ruang arsip juga bentuknya seperti ruang angkasa dengan arsip yang melayang ke sana ke sini. Liha awalnya bingung karena saking banyaknya arsip, tapi mata Liha tertuju dengan rak berwarna emas menyala.
Di situ tertulis arsip misi kontinental dan status perbatasan. Liha mencari satu persatu di rak emas tersebut. Sampai akhirnya, Liha menemukan peta yang sangat besar. Dia merasa sangat kagum dengan peta itu, dan ternyata peta itu dibuat oleh seseorang bernama Fernand. Dan dia juga merupakan seorang player. Di dalam pesan yang ditinggalkan oleh Fernand itu bertuliskan New World Order. Dan lanjut, Liha mendapatkan quest New Land in the Sea of Dawn, di mana Liha harus menemukan Fernand dan membawa dia kembali. Liha harus menjalankan ekspedisi dunia baru bersama dengan Fernand. Sebuah hamparan luas yang tersembunyi di bawah cahaya terbit dari timur. Pada saat itu, kami mungkin bisa mendarat jika armada kami sedikit lebih kuat. Raja sekali lagi ingin berinvestasi, mengizinkan keinginan manusia untuk melihat New World sekali lagi. Kurang lebih kayak gitu isi deskripsi pesan dari Fernand ini, boy. Lalu, Liha lanjut mencari petunjuk di buku lain yang berjudul Invasi Monster yang Terorganisir dan Beramai-ramai setelah kemunculan patung Raja Iblis. Sebenarnya Liha penasaran dengan banyak hal, tapi karena dia hanya punya waktu kurang lebih 30 menit, dia hanya screening dan scan cepet aja. Setelah screening beberapa saat, Liha menemukan buku terkait operasi Crushing Sculpture, di mana di situ ngebahas tentang Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth yang dengan cerdik mengalahkan komandan musuh untuk memporak-porandakan formasi pasukan. Tapi Liha mikir itu bukan suatu hal yang dapat memberikan informasi yang penting untuk case kali ini. Liha lanjut screening lagi, dan dia mengeluarkan item cermin yang diberikan oleh Mr. Nobro, di mana cermin itu punya skill seperti scanner. Tinggal deketin aja ke objek yang mau di-scan. Liha scan terkait operasi penghancuran, alasan penghancuran, faktor yang hilang, dan lampiran. Clark turun ke bawah ruang arsip itu karena butuh sesuatu. Dan itu cukup ngebuat Liha panik karena takut ketahuan, yang mendengar langkah kaki dan suara dari arah tangga. Clark yang ditemani arsiparis ahli madya kerajaan Fibil ternyata sedang mencari arsip kerajaan yang hilang atas perintah dari Lot. Sang arsiparis itu menemukan suatu kejanggalan ketika sedang mencari arsipnya, karena dia merasa ada orang yang masuk ke ruangan arsip sebelum mereka. Arsiparis itu bilang kalau urutan arsip ini ada yang berubah, yang semula 2 menjadi 3 buku. Liha kabur dari ruang penyimpanan arsip itu dengan cepat karena merasa dirinya udah ketahuan. Saat sedang kabur karena penjagaan juga semakin diperketat dan para penjaga sedang patroli, tiba-tiba Liha nabrak Sindegard. Begonya di sini dia malah nyapa Liha dengan santuy dan malah salaman dengan santuy. Tapi tiba-tiba arsiparis itu bilang kalau Sindegard berhasil menangkap penyusupnya. Epicnya di sini malah Sindegard ngebelain Liha. Dia bilang Clark dan arsiparis itu nggak bisa nangkep orang, hanya bermodalkan kecurigaan saja. Selain itu, Liha punya prestasi banyak, seperti mengalahkan kepala suku Kobold Hijuitka. Liha juga pernah bekerja sama dengan Secret Knight lain. Selain itu, Liha merupakan teman dari Sindegard dan Degrom. Jadi dia nggak bisa mencurigai teman dekatnya sama sekali. Clark lalu pergi untuk mencari bukti. Dan ya walaupun Clark masih nggak ikhlas ngelepasin Liha, tapi dia akhirnya pergi aja. Liha lalu berterima kasih dengan Sindegard karena telah banyak membantunya kali ini. Liha sempat ditanyain alasan dia datang ke kerajaan, tapi dia bilang mau menemui seseorang. Dan singkat cerita, Mr. Nobro datang untuk menjemput Liha dan pulang ke akademi karena telah berhasil dengan misi penyusupan ke ruang arsip kerajaan. Liha berada di akademi sedang duduk bareng Bro, membuka rekaman laporan yang ada dan ditonton bareng sambil breakdown laporan itu. Yang pertama, jam 9 malam, seorang penjaga lihat 2 orang meninggalkan barak dan menuju pasukan Raja Iblis. Ketika penjaga tersebut berteriak, seketika terdengar suara tembakan. Ternyata penjaga tersebut ditembak tepat di bagian paha. Yang kedua, besoknya jam 8 pagi, 20 km dari barak, penjaga yang lain ketemu dengan 2 orang itu. Penjaga itu mendekati kedua orang tersebut, dan 2 orang itu nggak memberi informasi tentang operasi yang mereka lakukan.
Kedua orang tersebut malah menembaki penjaga, tetapi penjaga malah dengar dua orang itu nangis dan minta maaf setelah menembak penjaga. Lalu penjaga nggak bisa ngejar mereka berdua karena ketembak. Tapi anehnya mereka ketembak di daerah yang nggak fatal. Mereka ketembak di daerah lengan atas, bahu, pinggul, paha. Jadi mereka masih bisa bersaksi. Selanjutnya jam 10 pagi, dua orang tadi menembaki satu peleton yang sedang melawan pasukan Raja Iblis. Mereka berdua nangis, tapi mereka nggak berhenti nembak. Peleton itu lumpuh total dan tidak bisa bertarung lagi. Kemudian jam 1 siang, markas besar memberikan perintah untuk menangkap Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth atas insiden itu semua. Penjaga menemukan keberadaan mereka berdua dan ngelihat Nyonya Elizabeth sedang duduk di lantai sambil megangin perutnya. Penjaga ingin melaporkan keberadaan mereka berdua, tapi lutut penjaga itu langsung ditembak oleh Mr. Brown. Penjaga yang tertembak itu harus menerima amputasi karena luka itu. Dari laporan versi kerajaan itu udah jelas banget kalau Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth sudah berkhianat dan bergabung dengan Raja Iblis. Tapi Liha bilang dan menunjukkan rekaman laporan dari Lepanto. Jam 11 malam, dua orang tiba di resimen 67 yang belum dengar perintah untuk nangkap Mr. Brown dan Nyonya Elizabeth. Mereka datang untuk mendapatkan persediaan sederhana. Tepat setelah mereka kabur lagi meninggalkan barak, resimen 67 baru dengar perintah penangkapan dari markas besar. Lepanto sempat ngikutin mereka, tapi gagal nangkep mereka hidup-hidup. Mereka lari bareng sama Dark Elf dan bilang, "Jika aku melihat kalian lagi, aku gak akan membiarkan kalian hidup. Dan berhati-hatilah dengan Lot." Selanjutnya, ketika Liha dan Mr. Nobro sedang menganalisa info laporan Lepanto, tiba-tiba ada kesaksian tambahan di mana pemeriksaan medis pada Nyonya Elizabeth sebelum dicari mengungkapkan kalau dia sedang hamil. Kami menerima instruksi untuk lebih berhati-hati dalam melakukan operasi penangkapan. Bro yang tahu kalau Nyonya Elizabeth ternyata lagi hamil ketika melawan pasukan Raja Iblis langsung marah dan menghajar meja. Bro kesel karena udah lama tapi nggak bilang. Tapi dia bersyukur karena informasi tadi berarti mereka berdua masih hidup. Quest The Lost Legend selesai. Liha naik level. Bro sangat percaya dan berterima kasih dengan Liha atas semua hal yang telah dia lakukan. Selanjutnya dia memberikan quest lagi kepada Liha, The Agony of the Three Musketeers Left Behind. Tetapi sebelum itu, Mr. Nobro ingin menjernihkan pikirannya dulu selama 3 hari. Dan setelah itu, Liha baru boleh nemuin lagi. Liha keluar dari akademi. Saldonya tinggal 80 silver. Dia udah gak punya uang. Liha ngecek pedang drop item kepala suku kobold. Ternyata harganya sangat mahal, yaitu 60 gold. Padahal statusnya nambah dikit doang. Gila, ternyata Liha berhasil naruh item tadi di pelelangan dan berhasil terjual sebanyak 110 gold. Udah termasuk kena pajak dan lain-lain. Liha menarik cash game ke dunia nyata dan transfer ke ibunya sebesar 10 juta won atau kurang lebih 120 jutaan rupiah. Ibunya yang lagi kerja di kafe kaget banget dapat transferan segede gitu dari Liha. Liha merasa berterima kasih sekali dengan Ki Jong atas apa yang telah diberikannya kepada dia. Liha bahkan merasa lebih berguna saat ini dan bisa membantu ibunya walaupun masih sedikit. Liha merasa bisa berdiri lagi berkat bantuan dari Ki Jong. Buat kalian yang pengen cepet-cepet nonton update dari manhwa Arcane Sniper ini, boleh dong traktir Mimin Kopi Jago lewat link Saweria di deskripsi, atau bisa scan langsung di sini ya. Kalian juga bisa request bahasan manhwa lainnya lewat Saweria boy. Ditunggu ya. Thank you banget loh buat kalian. Dadah.